Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang membahagiakan ini kita alhamdulillah dapat merasakan kenikmatan beribadah, insyaallah berdialog dengan Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan alam, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita di bulan Syawal ini mudah-mudahan kita semakin meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal kita. Karena hakikat daripada ibadah puasa itu adalah tattaqun. Menurut para ahli, makna tattaqun itu artinya adalah menjadi bertakwa. Bukan menjadi orang bertakwa, menjadi bertakwa. Menjadi bertakwa itu artinya takwa itu berproses terus. Jadi takwa itu bukan sesuatu yang stagnan, bukan sesuatu yang tidak bertambah-tambah. Makanya dalam hadis bahwa yazidu wa yanqus, iman dan takwa itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi tattaqu itu artinya adalah kita terus memperbarui takwa kita. Karena hakikatnya takwa itu tanpa batas. Takwa itu tidak ada batas, tingginya level mana tidak ada. Dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana menciptakan ketakwaan itu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai tradisi di Indonesia, di mana setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita biasa melaksanakan namanya halal bil halal. Halal bil halal ini adalah tradisi atau hasil kreasi ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ini terbukti bahwa kalau kita klik di Google kata halal bihalal, itu nggak ada yang membahas selain orang Indonesia. Jadi kalau para jamaah sekalian, kalau kaum muslimin sekalian mencoba klik di Google menggunakan berbahasa Arab, menggunakan keyboard bahasa Arab, kata halal bil halal itu yang membahas itu hanya orang kita. Artinya apa? Itu memang hurufnya huruf Arab, kata-katanya berbahasa Arab, kata halal bi al halal, akan tetapi istilah itu memang mungkin di Arab tidak dipakai. Jadi seringkali memang di dalam bahasa Arab yang digunakan di Indonesia itu ada kalanya memang tidak dipakai di Arab. Seperti kita belajar bahasa Inggris, kita bilang tidak apa-apa. Mungkin yang baru belajar kita bilangnya no what, tapi kan tidak dipakai di Inggris, tidak ada kata no what. Begitu juga mungkin dalam istilah-istilah yang dipakai di kita.
Di pesantren-pesantren modern saya juga khotib amati misalnya banyak istilah-istilah Arab mungkin juga tidak dipakai di Arab ya. Misalnya ada istilah mudif. Itu maknanya adalah ketika orang tua dikasih kesempatan untuk nengok anaknya di pesantren dalam beberapa jam. Istilahnya mudif gitu ya. Kalau mudik sampai ke rumah, kalau mudif kadang dibawa keluar pesantren beberapa jam, kadang hanya di pesantren aja 2 jam, biasanya begitu. Jadi istilah-istilah itu menarik dan itu adalah kreasi, boleh ya. Bahkan menurut para ahli perbanyak bid'ah sebanyak-banyaknya, itu bid'ah. Tapi bukan dalam hal ibadah gitu ya. Dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan sehari-hari kita itu memang dianjurkan untuk bid'ah. Bid'ah artinya adalah berkreasi. Bid'ah itu kan bahasa Arab, artinya kreatif gitu ya. Membuat hal-hal yang baru yang berkaitan dengan kehidupan. Sekarang itu kita pakai bid'ah semua. Pakaian-pakaian kan hasil daripada kreasi-kreasi atau bid'ah-bid'ah, itu harus dianjurkan gitu ya. Kata halal bihalal tadi di negeri Arab, kalau kita cek di Google nggak ada. Artinya memang ini adalah kreasi orisinil bangsa Indonesia. Al halal bil halal, halal dengan halal. Kalau ada istilah al halal bil halal berarti ada 3 istilah lain. Al halal bil haram, itu nggak boleh. Al haram bil halal, itu nggak boleh. Atau al haram bil haram, yang boleh itu adalah halal bil halal. Para kiai saya baca di berbagai media misalnya bagaimana memahami kata al halal bil halal. Ada yang mengungkapkan bahwa halal bil halal itu adalah khobar dari hadza halal bil halal. Ada yang bilang al halal bil halal. Jadi al halalnya itu adalah mubtada, bil halalnya khobar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, al halal bil halal maknanya adalah yang halal dengan yang halal. Ada juga yang mengartikan katanya halal itu dari kata halala, tahlil ya, atau halla dalam arti menyelesaikan, solving. Tapi menurut saya itu agak dipaksakan karena itu bukan halal tapi halal. Halal bil halal menyelesaikan masalah dengan halal. Meskipun bagaimanapun itu kita tidak masalah dengan nama. Karena di Indonesia saat ini nama-nama anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, ya, adik-adik kita, kalau dicek di sekolah itu umumnya dari bahasa Arab. Kalau di absen sekolah itu hampir semua itu berbahasa Arab, meskipun sudah banyak perubahan-perubahan. Zalfa, Zilfa, apalagi nama anak sekarang Farhan, Raihan, Royhan, Rayyan, semuanya berbahasa Arab, meskipun sudah ada perubahan di berbagai hal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari sisi bahasa begitu. Jadi istilah halal bihalal itu memang adalah istilah kita ya. Tetapi yang paling menarik adalah istilah halal bihalal ini adalah makna, bukan makna bahasa. Jadi kalau disebut halal bihalal maka maknanya itu yang paling tepat, hakikatnya adalah silaturahim. Nah ini yang benar ya. Jadi istilahnya apapun ya, dipakai atau tidak, yang penting adalah makna hakikat daripada halal bil halal itu adalah silaturahim. Kenapa harus silaturahim? Karena begini latar belakangnya. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, bahkan kemudian kita melaksanakan sholat sunnah Syawal 6 hari, Allah menjanjikan kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Tapi itu belum cukup. Kenapa belum cukup?
Karena itu adalah hanya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Tuh, kira-kira begitu. Hanya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, Allah ampuni semua. Tetapi dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia belum beres selama manusianya itu tidak saling memaafkan. Itu maka adanya halal bihalal. Tapi juga berhubungan dengan manusia juga tidak beres kalau itu urusan utang piutang tidak cukup dengan salaman gitu. Jadi wah kemarin udah Idul Fitri ini udah salaman utangnya lunas, enggak begitu. Jadi harus selesai dulu. Maka ada ayatnya Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kita dituntut agar menjadi pemaaf gitu. Nah, itu adanya namanya halal bil halal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan dalam sebuah hadis ini cukup mengerikan ya. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang ada berbuat zalim kepada saudaranya maka meminta halal lah. Meminta halal itu berarti kalau itu bukan utang piutang, kalau utang bayar dulu baru minta maaf gitu ya. Mohon maaf nih telat bayar gitu. Ya mohon maaf ya lunasin, enggak begitu. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum satu waktu nanti uang itu udah enggak laku. Itu nanti di akhirat itu walaupun uangnya banyak enggak laku. In kana lahu amalun shalih ukhida minhu biqadri madlamatihi. Karena nanti kalau seandainya dia punya amal soleh, maka dia amalnya akan diambil. Kalau punya utang, kalau punya masalah, kalau punya kezaliman gitu ya. Misalnya ada orang yang disakiti, orang itu tidak ikhlas. Nanti amalnya itu di akhirat akan diberikan kepada dia kalau punya amal. Wa illam takul lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau amalnya tidak ada maka keburukan orang itu dikasihkan ke dia untuk ditanggung siksanya. Nah ini makanya perlu namanya al halal bil halal. Dan pada hadis lain yang betul-betul menegaskan pentingnya kita silaturahim, misalnya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Dan di antara kegiatan silaturahim itu adalah bermusafahah. Di Indonesia itu biasa bermusafahah. Jadi musafah itu jangan hanya diartikan ritual tanpa makna. Musafah itu maknanya luar biasa. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaqtaraqa. Barang siapa dua muslim bertemu kemudian bermusafahah, maka keduanya akan Allah ampuni. Jadi kesalahan-kesalahan keduanya akan Allah ampuni karena keduanya melakukan silaturahim dan bermusafahah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi itu halal bihalal meskipun tidak ada di negara Arab, ini merupakan suatu kreasi yang luar biasa. Ada juga yang memaknai halal bihalal itu adalah ar-ruju ilal fitrah. Ini juga menurut kiai dari Indonesia juga. Kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya berbuka. Kembali berbuka bitasamuh wasilatul arham, dengan adanya toleransi dan bersilaturahim. Itu mana halal bihalal itu. Karena Islam itu telah memerintahkan untuk berbuat akhlak yang baik, wal ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia, dan juga al ibtiad an adiyatihim, dan menjauhi menyakiti mereka. Itu makna halal bihalal. Bahkan Allah kalau itu halal bihalal dengan saudara kita ini yang kemarin mudik ini luar biasa. Ini pahalanya luar biasa ya. Kalau kita bersedekah kepada saudara ya, bersedekah ngasih angpau, bahasa kitanya apa? Ngasih THR ya.
kepada saudara kita, anak-anak kita di kampung, itu pahalanya katanya double. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua ada pahala silaturahim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Syawal ini betul-betul kita halal bil halal, ya, terbebas betul-betul dari dosa tadi kepada Allah, ya, yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kedua ada dosa sesama manusia yang mudah-mudahan segera kita selesaikan, ya, sesama manusia. Kalau utang mudah-mudahan segera kita terbebas dari utang, semua terbayarkan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitina bi manhiyatihi muddadal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa uzihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.